Si gue mau dibawa sih, mau dibawa. Dibawa sama siapa mas? Sama prajurit sama kuda-kuda Ji. Kayak kerajaan Ji, gue dibawa, disiksa, ditarik. Pakai baju hitam-hitam. Pakai megang tasbih, tangan kanan, tangan kiri buat megang tongkat. Aku wis melu ning kene Ji. Aku wis melu ning kene Ji. Wis tenang. Udah mas kita lari turun, gue bilang. Ini udah tanggal 5 lebih nih. Udah lari cepet. Nyampe tenda, HP pas banget bunyi mas. Azan maghrib. Gue mau ngambil wudhu, air yang di jerigen. Ternyata jerigen yang ditaruh di orang-orang Semarangan udah pada pulang tuh. Yang orang Semarang, orang Purworejo, orang Kebumen, orang Bandung udah pada pulang. Jerigennya ditaruh di depan flashlight gue. Masih ada airnya. Udah tuh gue butuh itu, nggak pakai air yang masih penuh. Mas Didi masuk ke tenda, madep ke gue tuh udah kayak orang ketakutan lah, nggak bisa tenang. Ji, jangan kelamaan Ji, jangan kelamaan. Oke, gue cuma butuh doang mas. Nanti gue sholat di depan sini. Gue ambil sajadah, gue sholat di depan bang. Apa ya, menurut gue selagi gue masih bisa berdiri, masih kuat bisa nahan dingin, gue berusahain sholat berdiri bang. Nggak mau di dalam tenda. Waktu gue sujud, otomatis kan ini flashlight gini bang. Gue sholat tuh di sininya flashlight jadi agak menyerong gini. Gue sujud, dia teriak nih, astagfirullahaladzim. Gue masih sholat bang, belum nengok ke Mas Didi, masih lanjut terus. Berdiri lagi, sujud kedua kalinya, kaget lagi. Ketiga kalinya, sujud ayat akhir, kaget lagi. Gue habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanyain, lu kenapa mas? Ji, sebelah lu Ji tadi Ji. Kayak kakek Ji, kayak kakek. Wah, langsung diem tuh. Nggak bisa ngomong lagi, diem. Istighfar mas, istighfar. Lihat apa mas? Kayak kakek Ji. Orang-orang keraton bawa keris. Udah ngeluarin keris Ji. Kayak mau bunuh lu. Dalam artian, masa mau bunuh gua bang? Keris cuma dipegang gini katanya. Depan. Tatapannya ngeliatin ke arah tenda. Entah maknanya apa, gua gak tahu tuh. Tinggal cerita, habis sholat maghrib itu, gua masak. Mas Didi di situ berusaha kayak ngajak ngobrol terus kayak ketakutan. Di saat ketakutan itu, Mas Didi bilang gini, Ji, tadi gue di tempat Boyem dibilangin ini. Tapi nanti gue jelasin di bawah. Gue di sini kagak berani bilang gitu. Tadi di argo dalam banyak juga bilang, gue kagak berani cerita di sini Ji. Gue udah takut, pengen pulang sekarang. Jangan mas, udah malam banget nih gue bilang. Udah maghrib. Bisa dibilang kalau kita turun, wallahu alam lah gue bilang. Dingin pertama mas. Kedua, entah nanti kita sampai base camp dini hari atau jam berapa. Kan pos regi sudah tutup. Udah kita tidur aja nih. Gue masak, waktu itu masak telur. Mau pecelnya gue masak, gue bawa bikin pecel. Gue gak sempet makan kan di tempat Boyem. Dan Mas Didi gak tahu nih makan apa enggak, gue gak tahu. Di situ singkat cerita makan pecel. Udah kita tidur malam ini. Mas Didi tidur, gue sambil nunggu HP azan isya, gue lihat dulu tuh HP, lihat scroll foto lah. Kayaknya dengerin musik pelan-pelan enak nih, gue dengerin pelan. Waktu itu gue denger sholawatan doang. Langsung belakang masjid itu kayak apa ya? Ini lampu tenda masih nyala mas. Mas Didi tidur. Sininya Mas Didi pojokan tenda. Tangannya gini mas. Seolah-olah kayak meluk. Dan disitu Mas Didi
kayak orang ketindihan gimana sih, gak bisa gerak. Gue selawatannya gue matiin, gue bangunin, mas, gue lihat, gue dalam hatian lihat tangannya normal kayak manusia biasa. Cuma gue kagak bilang sama Mas Didi tuh di situ, langsung gue bangunin, mas, aman, mas, gak bangun, gue ambil air sedikit, gue usapin. Astagfirullahaladzim si gue mau dibawa sama siapa mas? Sama prajurit sama kuda-kuda di kayak kerajaan Ji, gue dibawa, disiksa, ditarik di alam mimpinya dia bang. Dan gue di situ astagfirullahaladzim, istighfar mas, istighfar, gak usah takut, tetap jalan aja udah. Kita nanti subuh dah, matahari udah kelihatan kita jalan, masnya tidur lagi. Di HP gue azan, tiba-tiba gue sholat lagi nih dalam tenda, mutusin nggak di luar. Sholat dalam tenda selesai, gue tidur sih Mas Dindi. Baru ngeliapin mata gini bang, belum lama, lingsir wengi 2 kali bang, berturut-turut. Dari kanan gua, dari kiri gua, habis itu dari kiri kanannya Mas Didi. Lingsir wengi, lingsir wengi. Jadi seolah-olah suaranya tuh muter tenda gini bang. Itu Mas Didi langsung teriak-teriak, langsung nangis pada gua bang. Wah Ji, gua pengen turun Ji malam ini. Udah mas, istighfar, gua bilang. Gak usah takut lu, gak usah takut. Udah, lu tidur gak malam ini begadang, gue bilang. Gue baru ngomong gitu, lanjut lagi bang. Seliramu. Malam itu lingsir wengi sampai selesai bang. Dan di pos 5 itu tenda gue doang bang. Cuma satu tenda? Cuma satu tenda. Dan gue belum lihat dari Senin itu udah pendaki naik. Habis suara kayak gitu, depan kayak pasar bang, kayak banyak orang jalan, dek, kayak prajurit, bisa dibilang prajurit jalan bareng lah, brek gitu ya. Lebih keras lagi bang, sampai di depan tenda gue tuh kerasa suaranya tuh berhenti di depan tenda gue bang. Seakan-akan mungkin mau menjemput kali ya. Mungkin. Bisa dibilang seperti itu bang. Mungkin, tapi ya. Tenda posisinya waktu itu gue tutup bang, belum gue buka. Masih dibuka sedikit. Srek. Astagfirullahaladzim. Ji, depan tenda. Katanya udah bawa, para jurid udah bawa tongkat-tongkat gini bang. Gue gak berani buka tenda tuh bang. Buat tutup lagi udah. Tenang di sini, tenang. Kok malam itu posisi gue buka HP, gue baca Al-Quran bang, ayat HP sebisa gue. Itu yang gue baca apa ya, surat-surat yang udah diajarin lah waktu gue ngaji dulu, gue baca semua. Gue baca, gak lama ternyata masih sedikit tiduran. Oh udah tidur nih, aman. Gue tidur itu sekitaran jam 9 kalau nggak salah. Gue udah ngeliat jam tuh saat itu. Gua tidur, harus jadi tidur. Dalam mimpi gua tuh ada yang bilang, temen kamu gak tidur, temen kamu udah dibawa, semuanya udah dibawa, itu cuma raganya aja udah. Bisa mungkin kamu ngambilnya gimana nggak tahu, harus kamu ambil. Yang bilang itu mbah, gua nggak berani natap mukanya tuh, nggak tahu saking wibawanya tinggi atau apa. Dalam mimpi itu gue nggak berani nengok mukanya sama sekali. Dalam pikiran gue saat itu yang gue ucapin, gimana caranya mbah biar teman saya bisa kembali, kasihan raganya, dia juga punya keluarga. Mbahnya bilang, koncomu iki wis nglanggar aturane kudu nglawu, wis kudune mudhun ora mudhun. Besok kalau pagi belum ada, kamu harus segera turun. Tapi kalau pagi udah ada, kamu bersihin dulu, suruh wudhu.
dalam mimpi itu tuh spontan mbah itu membelakangi gue jalan, gue bangun bang. Astagfirullahaladzim, mimpi apa ya gue ya? Gue bangunin Mas Didi, bener-bener gak ada Reaksi gitu sama iya. sekali. Diem aja gitu Mas ya? Diem aja di tempat, posisinya gini Mas, tidur, SB-nya cuma separuh, tangannya gini bang. Kayak mayat Kayak gitu. orang udah mati bang. Iya. Dan gue lihat pertama kali dia tidur tuh masuk flashlight full sebadan bang. Entah tangannya di dalam SB gimana gue nggak tahu. Tapi tuh gue bangun melek, SB udah di lutut. Setengah pakai sleeping bag, setengah enggak Iya, ya? dan tangannya seperti Dan ini. Udah tinggal tidur aja noh. Dan menghadap gitu Mas, nggak miring. Atas. Di situ udah panik apa ya, dalam artian panik masih bisa ngontrol masih. Cuma nggak habis pikir bang. Sempat nyesel juga. Bodoh banget sih gua. Udah tahu dari awal udah ada feeling yang nggak enak. Gua berusaha nyalain diri gua sendiri bang saat itu. Singkat cerita, gua harus nyari nih. Gimana caranya ngambil gua nggak tahu nih. Dah malam itu gua usahain buat berdoa bang. Doa yang udah diajarin sama mbah gua lah. Entah itu antara kejawen atau muslim, intinya gua diajarin begitu ya gua lakuin bang saat itu. Gua berdoa itu nggak lama belakang gua tuh nepuk bang. Aku wis melu ning kene Ji. Aku wis melu ning kene Ji. Wis tenang. Gua lihat belakang nggak ada orang bang. Bisa dikatakan suaranya itu gua jelas kayak suaranya Mas Didi. Tapi Mas Didi raganya masih diem aja kayak gitu? Masih diem aja di situ. Oke. Dan kata lain kalau bisa gue simpulkan ya bukannya gue simpulinnya nggak tahu bener nggak tahu salah, berarti dia udah seneng di situ, udah tenang dalam situ di Gunung Lawu itu. Sampai waktu gue tidur, waktu itu gue inget banget lihat HP jam 12 malam tank, banyak suara tuh, udah campur aduk lah, suara cewek nangis, anak kecil mainan, suara-suara anak kecil pada keliaran, suara ketawa-ketawa. Tiba-tiba tuh nggak tahu dari mana terbesit pengen keluar bang, kayak berani aja keluar. Gua buka tenda, srek, gak ada apa-apa sama sekali. Gelap aja gitu? Gelap. Lampu di depan yang buat masak gue nyalain, gue lipat pintunya, gue mau masak nih air hangat, kebelet kencing. Dan anehnya gue saat itu bang, nggak mikirin Mas Didi tuh yang udah tidur tuh, dengan posisi seperti itu, gue kencing bang, kencing, jalan, ada kayak kakek bang, pakai tongkat, biasa, jalan, pakai baju hitam-hitam, pakai megang tasbih tangan kanan, tangan kiri buat megang tongkat. Enggak, uncan lo banyu bening. Gue langsung lagi kencing saat itu dengar suara orang, kaget bang. Astagfirullahaladzim. Gue liat, udah mbah. Gue rating, gue langsung deket. Pripun mbah? Nyuwun toya bening enten. Minta air putih. Air putih. Ada pak, ada mbah. Sekedap gitu kalau pun ditakan. Gue ambil 1 botol bang. Dia cuma buka, nggak tahu baca apa tuh. Tiup 3 kali bang. Tasbihnya dilipetin ke airnya itu, kayak gini doang. Gue telus-elus kepalanya bang. Lungguh. Awakmu kudu lungguh ya. Gue duduk bang di situ bang. Duduk kayak gini, bukan sila. Langsung banyunya kayak noiku. Gue pikir air apa nih ya, atau ini udah di tangan tuh rasanya lumayan hangat bang saat gue pegang itu. Padahal gue kasih aqua biasa bang. Setelah dibaca, nggak tahu baca doa apa,
Setelah ditiup itu air lumayan hangat. Mulai hati-hati yo. Nek kancamu sehat, elingno ojo balik kene meneh. Nggih, Mbah, nggih. Matur nuwun sangat, Mbah. Gua berdiri, dicium Bang jidat gua, Bang. Sehat-sehat oleh kapan-kapan nek mungkin yang meneh ngabari Mbah. Mbah dalamnya pundi, Mbah? Ya ning gunung iki. Baru ninggalin Mbah berapa langkah doang, kebesit gua madep belakang. Nggak ada, Bang. Tiba-tiba tuh. Dan lu tahu yang gua rasain, Bang? Tangan gini, Bang, aku jatuh. Aku yang dikasih. Iya. Tapi ditutup. Udah tutup. Saking paronya, Bang. Gua di situ sendirian posisi, Bang. Gak ada orang. 1:30 malam. Dingin banget lagi. Gua raupin muka sampai bawah. Pokoknya badan gua kenain semua, Bang, air. Gua minum dikit. Langsung sadar, Bang. Di jam satuan itu ya, Mas ya? Berarti kurang lebih jam 1, Jam Bang. satuan ya? Jam 1 itu dia mau cerita, gue tahan. Lu cerita di bawah, gue bilang. Jangan di sini. Iya, Bang, ya, Bang. Ya, Bang. Dan gue inget mbaknya itu sebelum gue balik, nanti airnya puterin ke tenda ya. Banyunya nek bisa diputer no tendo. Sitik-sitik sing penting muter kabeh. Sisane banyu sitik nggak mudun. Gua puterin tuh, Bang, pelan-pelan puter tenda. Saat malam itu, Mas? Saat malam itu juga gua puterin, gua tutup, sisa sedikit gua bawa turun. Mas, minta airnya lagi, badan rasanya segar banget. Mas Didi bilang itu saat itu, badan segar banget, air putih. Dan dia mungkin nggak tahu malam itu. Akhirnya gue masukin tas, jangan, akhirnya buat besok turun, gue bilang. Kalau mau gue nganuin hangat-hangat. Enggak, Bang. Ya, Mas, nanti gue bikin teh hangat ya. Iya. Gue bikin teh hangat, Bang. Sekitar tenda tuh kayak ada yang mau deket mental, Bang. Kayak mau deketin, jauh lah gitu ya? Iya. Lampu tenda kan nyala. Iya. Otomatis kalau ada tangan kelihatan. Hilang lagi. Hilang lagi. Kayak deketin, hitam-hitam hilang lagi. Ada kayak bayangan orang jalan, hilang lagi. Oh, kayak pagar. Buat batasin pagar mungkin. Bisa dibilang mungkin seperti ya, itu, Bang. kita Gue berasumsinya. kagak tahu tuh alam. Iya, mungkin kan, kita mungkin gitu Iya, ya. itu gue Seperti ada nggak tahu batasan. sama sekali. Seperti ada batasan mungkin. Sampai terakhir gede di tenda gue tuh nggak kelihatan sama sekali, Bang. Cuma bayangan gede kayak gini. Nggak ada lagi, Bang. Malam itu tuh. Dan Mas Didi pun cuma bisa diam gini. Kayak meratapi udah apa ya, udah down banget lah mental udah. Gua kasih teh hangat, Mas Didi tenang, mau makan nggak? Gue bilang. Kalau makan gue bikinin. Enggak mas, butuh tenang aja. Di situ gua setel sholawatan lagi, Bang, biar enak lah, biar hati tenang, gue pikir. Walaupun apa ya, di gunung kan nggak boleh nyalain musik, walaupun bawa musik pop. Gue bawa HP tapi gue nyalain kecil, Bang. Cuma gue berdua doang yang denger. Setelah gue santai itu ngobrol enak, Mas Didi bilang, Mas, kita turun langsung pulang, Mas. Jangan. Padahal lagi capek-capeknya di base camp, tidur dulu. Gue udah takut banget, Mas. Takut apaan? Nggak berani cerita, Mas, nggak berani cerita. Ya udah, bentar lagi kelihatan nih matahari, gue bilang. Ini udah lebih dari jam 1. Kita mau tidur apa melek kayak gini? Tidur, Mas, tidur aja, tidur. Air panas, Mas, baru dikasih. Langsung diminum, Mas Didi? Langsung diminum. Dan sekali lagi nggak ngerasa sama sekali, Mas. Kalau normalnya, Astagfirullahaladzim. Mas, panas itu. Apaan, dingin? Pegang, Mas, masih panas, Mas. Iya. Masih ada asap-asapnya, Mas ya? Masih.
Di situ gue udah nalar ini. Gue taruh luar, tutup tenda lagi. Dia pakai SB, gue pakai SB. Gue bangun, HP gue azan subuh tuh. Gue bangun, oh nafasnya tuh ada, terus juga ngorok, mungkin saking capeknya. Oh berarti masih aman nih, apa-apa nih. Gue sholat selesai, gue udah lihat tuh di pos 5 tuh udah ada kayak sinar matahari, udah mulai sunrise nih. Sini gue packing langsung turun. Gue bangun nih Mas Didi, Mas, ayo kita turun gasik aja, gue bilang. Iya, gue keluar dulu ya, mau kencing, gue bilang. Gue kencing keluar bang, keluar flashlight, tenda gue udah banyak bunga bang. Bunga 7 rupa. Bunga 7 rupa. Di depan tenda udah ada bunga kantil 5. Nah itu semalam gue agak lihat bang. Pas itu pas bangun itu Mas ya? Iya, gue muterin air, muter tenda pun itu nggak ada. Gue bangun pagi udah ada itu bang. Dan gue nggak tahu itu apaan tuh. Gue kencing pokoknya, gue astagfirullahaladzim, gue bunga kantilnya gue masukin saku bang. Nggak gue buang, nggak gue apa, dalam hati bunganya gue bawa nih, bunganya gue bawa. Terlintas pikiran gue itu gue bawa bang. Gue bawa, masukin saku celana, gue kencing. Jadi dia bilang, ayo Mas langsung packing. Ayo packing aja langsung, makan di bawah ya. Bentar Mas, angkat-angkat aja. Oke, gue bikin kopi buat dia. Gue mulai nih ngelepas flashlight, tracking pole juga dilepas, beres. Tinggal tenda. Wah udah tenda mah aman, ntar masuk tas gue bilang. Mas Didi keluar tenda, kaget bang sama udah banyak bunga-bunga. Bunga yang samping kanan kiri tenda itu Mas ya? Iya, ngelilingin tenda. Gue bilang, gak apa-apa Mas, mungkin banyak yang deketin tadi malam mental, mungkin ini jejaknya, mungkin gue nggak tahu tuh bang, walau atau waktu malam itu ada yang naburin mungkin. Tapi manusia mana sih jam segitu? Dan tujuannya apa manusia? Iya. Ngebarin gitu ya, nebarin. Gue nggak tahu tuh sama sekali. Gue beresin itu, selesai, gue turun sekitar jam 6:30 lebih. Singkat cerita turun itu aman, nggak ada apa-apa. Sampai gue di Candi Ketek sekitar jam 9:30-an. Gue makan waktu 3 jam tuh jalan. Sampai Candi Ketek gue naik. Lu jangan naik Mas, gue bilang. Lu di sini nggak boleh naik. Dan rasanya Mas Didi katanya di situ kayak ada sebuah gesekan lah. Energi gitu ya. Iya, dadanya dia tuh terasa sesak waktu duduk di situ. Di Candi Ketek itu. Iya, di depan Candi Ketek padahal nggak masuk. Gua naik biasa kayak seperti biasa gue ke umumnya, gue taruh depan dulu, gue berdoa terima kasih Mbah, cucunya udah dijagain. Gue turun, Mas Didi langsung ayo turun cepetan turun. Yaudah turun normal sampai base camp di pos regis, ngasihin kartu tuh nganu KTP. Dan orang-orang yang di situ ngeliatin gue semua bang, seakan-akan kayak tahu tuh gue sama siapa. Nggak pikir panjang, turun kan di Karahayu, istirahat bentar di situ, mandi. Setelah gue mandi gue ketiduran, Mas Didi masih mandi. Ketiduran itu gue bangun sekitar 2:30 sore. Mas Didi ternyata juga tidur sama, dan situ nggak ada obrolan sama sekali tuh bang. Hening aja diem gitu ya. Hening udah. Sampai base camp biasalah, naruh tas, copot sepatu, istirahat bentar. Ngobrol tuh waktu itu nggak sempet foto bang. Foto cuma di kupakan menjangan waktu pagi sunrise itu, sekitar yang sama orang rombongan itu doang. Yang ber-13 itu ya? Iya, dan lupanya gua sama Mas Didi waktu itu bang, nggak minta WA-nya atau sosmednya. Dan waktu pakai tripod itu HP-nya orang Bandung, salahnya di situ doang udah. Tapi Mas Didi ada foto sendiri di situ, ada di sebelum keluarga dalam, ada di tempat bawa jemaah ada. Gua di situ udah selesai sekitar habis asar, gua sholat, gua pulang.
Bawa pulang gue nggak langsung pulang ke rumah, sempat ngeres dulu di Solo, di alun-alun Karanganyar. Waktu itu gue istirahat, Mas Didi pengen makan, udah makan. Terus di situ tuh langsung Dibuka semua. buka-bukaan semua tuh di situ tuh. Sampai apa ya, ibarat kata ada bapak-bapak satu nih, mungkin ini ya yang kita pandang orang itu apa ya, rendah lah. Bapak-bapaknya kayak bapak umumnya nganu rongsokan bang, nganuin botol-botol. Pasnya habis dari lawu ya, sama Sidi, nggih pak, pripun? Nggih sekedam nggih. Ke belakangnya Mas Didi, bapak-bapaknya gini doang. Mulai nggih. Nggih mbah, niki pada mulai. Mas Didi ngomong gitu. Gua paham tuh, oh ada yang ngikutin berarti. Gua terbesit bukan mau ngasih dia bang, dalam artian ngasih uang. Enggak, gua bilang, Pak, pesan-pesannya satu lagi. Bapaknya mau pergi, gue tahan. Pak, bah, pergi mau diin. Mang barang kali kalau. Di situ Mas Didi cerita, gua turunan Ceput sih. Gua bukan orang kaget lagi bang. Waduh, iya gua udah paham. Lu paham dari mana sih? Lu waktu tidur di rumah gua juga tidur. Gua mimpi bang, gua bilang gitu. Ada kayak kakek datang ke mimpi gua, bilang kalau lu tuh orang cepu. Tapi di situ gua nepis itu bang. Karena apa? Gua udah janji sama lu pertama. Kedua, lu maksa banget. Ketiga, lu nggak percaya sama hal-hal begituan. Dan terbukti ketika lu di lau, lu ngerasain sendiri kan. Gimana sih? Gua bilang. Dan mungkin ini pertama dalam hidup lu lah, gua tahu. Iya Ci, betul. Dan ini pertama dan paling serem menurut gua Ci. Sampai di satu titik Ci, gue di tempatnya Mbak Jem, dia bilang gitu. Mbak Jem bilang, turun jangan malam ini. Koncomiku aman, bisa jagani. Dan gue nggak tahu jaga ini gimana, gue nggak tahu bang saat itu. Terus apalagi gue bilang, mbahnya di Argo Dalam melototin gue Ji, badan gue langsung getar. Cuma diliatin bang, badannya udah gelisah kayak gitu. Dan berarti itu secara tidak langsung energi kayak bertabrakan bang. Iya, bertabrakan. Betul. Dan mungkin ya, gua nggak tahu nih tentang begituan. Temen gua nih ada yang nggak kuat lah, kalah ibarat kata. Jadi seperti itu gua nggak tahu tuh. Terus mbahnya bilang yang di Argo Dalam, nanti malam kalau kamu kenapa-napa, temenmu pasti kedatengin mbah-mbah. Bener gak Ci? Langsung. Jadi sebenarnya udah tahu ya si Mas Didi ini ya. Iya. Tapi nggak cerita langsung. Nggak cerita langsung di situ. Iya. Kok astagfirullahaladzim. Dan itu kejadian mas, bener mas ya? Gue langsung ngomong bener. Gue udah datengin sama mbah-mbah baju hitam dan bilang lu jangan ke Lau lagi. Gue bilang, iya Ci, gue nggak bakal kesana lagi. Dia bilang, cukup ini udah terakhir. Alhamdulillah gue bisa balik ke badan gue aja. Alhamdulillah dia bilang gitu. Dan buat orang ya, buat teman-teman yang nggak percaya, mungkin cerita ini hoak atau apalah, tapi Mas Didi ngerasain sendiri. Walau alam itu gua nggak tahu. Dan Mas Didi juga merasakan dampak dari impact ya. Iya. Dan Mas Didi tuh bilang gua itu seperti dibawa kerajaan sih, dibawa sama orang-orang prajurit gitu. Sukmanya itu badannya masih di situ. Katanya kenapa badannya nggak bisa di situ? Dia dijagain sama orang di sini juga. Secara tidak langsung yang tidur setenda kan gua bang. Dan gua nggak ngerasa gua orang Lau bang. Gua orang Purwokerto gua. Dan waktu lu nganu air yang ketiga kalinya tuh Ji, waktu gua mutah, tuh gua bener-bener kayak sukma bener-bener ke badan sendiri Ji. Gitu ya. Iya. Secara tidak langsung airnya bisa dibilang jarang banget tuh bang. Dan dalam mimpi gua sebelum turun Ji, malam-malam gua ketemu kakek-kakek ini Ci. Kakek-kakeknya cuma senyum bang. Persis di mimpinya Mas Didi. Yang di warung itu ya?
Bukan bang, yang lagi di yang di alun-alun ini, Alun-alun. Iya. yang Lagi ngambilin, makan. iya, Lagi makan pas makan itu. ngambilin. Mbaknya langsung bilang, kamu alhamdulillah bisa turun, tapi nanti kamu pulang pasti sakit. Mbaknya bilang gitu. Dan bener sampai rumah tuh. Terus ngapa awakmu selamat? Kilo ngelus-ngelus gua bang, cucune aman, pokoknya nek munggah karo iki wis ora apa-apa. Aku di situ nggak tahu pun bah, kulo tiang biasa ngomong gitu bang, kulo tiang Purwokerto ora ono sisi-sisi sing liya sing gawe awakmu ketoke penak ning lawu. Terus waktu gua makan udah dateng bang, makannya cuma nasi sama air putih bang. Ayamnya nggak dimakan, lelenya nggak dimakan, makan nasi doang cuma 3 doang bang. 3 suap ya. 3 suap udah. Terus minum udah. Minum air lo kayak orang-orang apa ya, orang-orang beradab banget lah. Masya Allah gue lihat. Mungkin tampilannya emang baju sobek-sobek, Ya, maaf, ucat. layaknya pemulung. Iya. Maaf ya. Gua bukannya ngerendahin tuh, tapi Masya Allah bukannya apa ya, bukannya kita patut buat ngerendahin mereka, tapi di satu sisi derajat mereka mungkin lebih tinggi dari kita, dan adabnya itu benar-benar wah, gua salut sama mbaknya. Minum, ambil air, ditutupin gini bang, baru minum. Dan gua belajar dari situ dan saat itu bang, mungkin naik ngunjuk toya ditutupi nggih, ngajenge terus diunjuk. Dan sampai sekarang gua apa ya berusaha nerapin itu bang. Mungkin pun mbah pada mulung riyin, mungkin mbah niki enten oleh-oleh, gua bilang ora mbah ora pengen duit, diparingi selamat sehat waras alhamdulillah. Mbok sugih kaya apa, nek awakmu loro-loroan padha wae duwite ambyar, duwite ra ono. Paling nikmat sehat saka Gusti Allah. Banyak bilang gitu bang. Gua nggak kerasa belum makan gua udah nangis bang. Karena apa? Gua ngeliat mbahnya makan gitu, rasanya udah kayak makan sama orang tua sendiri bang. Mbahnya pergi pamitan, gua lanjutin makan sama Mas Didi. Di situ gua obrolan selanjutnya tentang apa yang pos 5 itu ceritain. Mungkin cerita itu sih dari bareng orang Cepu. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Oji ya ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama satu rekannya atau sahabatnya yang mempunyai keturunan Adipati Cepu, Mas ya. Nah, memang tadi udah detail sekali Bang Oji menceritakan, dan kejadian-kejadian itu memang nggak lepas dari mitos-mitos itu, Mas ya. Bahwasanya kan yang kita tahu ya, mungkin pendaki-pendaki ketahui bahwa keturunan Adipati Cepu nggak boleh mendaki Gunung Lawu, karena dulunya ada sebuah perjanjian, Mas ya. Nah, dan itu temannya Mas Oji sendiri nih yang sudah apa namanya ngalamin gitu. Dan gua saksi di situ dan gua ngerasain. Nah, itu dia. Dan memang ada satu sedikit cerita, Mas ya, di pasar yang Mas Oji nggak bisa menceritakan teman-teman semua karena memang ada privasi. Privasi yang tidak bisa diceritakan kepada teman-teman semua. Dan sekali lagi mohon maaf ya, teman-teman semua nih, Bang Oji juga gue juga mohon maaf karena ya dengan bukan terpaksa sih, emang terpaksa juga, Mas ya, terpaksa untuk privasi dan tidak menceritakan karena ya tadi nanti akan menyinggung beberapa hal. Nah, oke. Dan ternyata seperti dijemput oleh kereta kencana, seperti sukmanya dibawa ke sana, gitu kan. Itu merupakan apa ya? Ya itu adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu nggak bisa dibedakan dengan gunung-gunung lainnya. Dengan kearifan lokalnya Gunung Lawu itu yang istimewa. Makanya kan ada beberapa larangan yang tidak tertulis ya, Mas ya. Seperti yang tadi tidak boleh memakai baju hijau, terus nggak
nggak boleh, apalagi itu tadi tuh yang termasuk keturunan cepu gitu ya, termasuk dan lain-lain sebagainya, itu merupakan sebuah kearifan lokal yang harus kita wajib patut dilaksanakan. Jangan sekali-kali teman-teman semua misalkan lihat sebuah plang apa ya, peringatan gitu, biasanya kan kalau formal aja tidak boleh membawa tisu basah, tidak boleh membawa ini, dilarang buang sampah sembarangan. Nah mungkin itu tanpa disebut juga kita akan tahu kan. Tapi cobalah teman-teman semua ketika menaiki gunung, apa sih kearifan lokal sini kan sedikit. Jadi ketika kita naik gunung nggak cuma kita dapetin perjalanan, tapi dapat sejarahnya, ilmunya, pengetahuannya, itu belajarnya. Jadi naik gunung nggak cuma sekedar naik, ngecamp, foto-foto, kenal teman baru, tapi juga harus belajar introspeksi diri, belajar tentang kearifan lokal setempat, belajar tentang gunungnya, belajar tentang bagaimana cara kita menghargai orang di gunung juga bisa. Itu dia. Jadi gue juga bingung mau nanya apa, karena memang udah detail banget. Kecuali yang Sumbing dan lain sebagainya itu emang apa ya, ada beberapa scene yang susah gitu kan. Jadi nanya ini udah sangat jelas. Dan misalkan gue nanya Ungkit juga nanti merembet Mas ya. Jadi kita ya udah sampai segini aja gitu teman-teman semua. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Oji ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika melakukan pendakian Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Dan ambillah sisi positifnya serta buang sisi buruknya. Dan ingat teman-teman semua, Mas Oji nih punya channel YouTube juga, yaitu apa Mas? Fahrul Razi Ramadan. Nah, habis nonton video ini, nonton video Sumbing, nonton video yang Lawu kemarin, langsung aja mampir ke YouTube-nya channelnya Mas Oji, yaitu Fahrul Razi Ramadan, yang akan mengeksplor berbagai keindahan curug di daerah Purwokerto. Itu dia. Purwokerto juga nggak kalah teman-teman semua, keindahannya itu. Banyak yang tersembunyi. Banyak tersembunyi, surga kecilan tersembunyi Mas ya, yang belum orang ketahui gitu. Oke, sekali lagi Mas Oji, sebelum ditutup nih Mas videonya, punya pesan nggak sih Mas? Saling mengingatkan ya terutama ya untuk teman-teman semua yang suka naik gunung gitu Mas. Ya, buat teman-teman yang suka naik gunung, kita saling belajar aja lah. Bukannya gua memperguru atau memberikan pesan sebuah amanat. Yang pertama, kita harus belajar safety. Yang kedua, sebelum kita naik gunung, paling nggak kita udah searching lah. Sekarang kan zamannya modern, tentang gunung itu, apa aja larangannya, gimana treknya, terus apa yang perlu dibenahi. Itu kita harus secara tidak langsung harus belajar lah dari situ, searching dulu. Ketiga, kalau mau naik gunung izin dulu sama kedua orang tua. Yang keempat, jangan pernah melanggar sebuah aturan-aturan yang udah diterapin sama sebuah gunung. Itu aja sih Bang, mungkin karena kebanyakan pendaki di Indonesia ada yang sembrono, ada yang enggak, kan tergantung karakter orang masing-masing. Kita juga tidak bisa menyamaratakan Mas. Betul. Ya, karena ya udah, intinya yang tadi nggak boleh sembrono. Dimanapun, nggak cuma di gunung Mas ya. Ketika kita di suatu tempat yang belum kita kunjungi gitu, kita tidak boleh sembrono. Jadilah pendaki yang bijak serta bertanggung jawab. Amin. Oke Mas Oji, sekali lagi terima kasih banyak udah datang ketiga kalinya dari Purwokerto ke sini. Untuk siapa? Untuk teman-teman semua nih. Makanya nonton yang request Bang Oji lagi, langsung mampir ke channelnya Bang Oji, yaitu Fahrul Razi Ramadan. Kita ramaikan channelnya Bang Oji. Oke. Terima kasih. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Mas Oji. Bang. Siap.